Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Kita tadi bahas tentang indikator 1 ya, usia, kedewasaan, kematangan diri. Next. Ya, jadi hari ini kalau kita bandingkan dengan bagaimana dulu Rasulullah kepada para sahabat tentang bagaimana kematangan mereka ketika mereka sudah masuk usia muda, itu luar biasa, beda banget. Dan ini ternyata teman-teman sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau dulu Rasulullah itu mendidik para sahabat ketika mereka sudah masuk usia balik, perlakuan Rasulullah kepada para sahabat itu sudah setara dengan orang-orang dewasa lainnya. Sedangkan kita usia 15 tahun sudah balik, kita masih dianggap seperti anak-anak. Ya. Bahkan dalam hukum positif kita, siapapun yang usianya masih di bawah 18 tahun itu belum bisa dipenjara secara langsung kalau dia berbuat kriminal. Ya. Makanya hari ini problem bahwa, mohon maaf ya, perkosaan, pelecehan seksual terjadinya justru di usia-usia mereka sudah masuk usia balik. Tapi karena tidak pernah diperlakukan sebagaimana pemuda di usia balik, akhirnya gejolak itu jadi nggak terbendung. Terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Sebenarnya problemnya lebih pada pendidikannya. Kalau dulu, kalau kita lihat contoh misalnya anaknya Umar bin Khattab, ya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dulu ketika umurnya masih 14 tahun mendaftar perang oleh Nabi nggak diperbolehkan. Ntar jangan dulu, ya. Tapi ketika masuk perang Khandaq, usia Abdullah bin Umar itu 15 tahun, sama Nabi dipanggil, kamu ikut perang. Ya. Jadi para sahabat itu kalau sudah balik diperlakukan sebagaimana seharusnya dia orang dewasa. Dia dibebani sebagaimana bebani orang dewasa. Mindset itu sudah ditanamkan, bukan tiba-tiba balik, tiba-tiba kamu harus begini gitu, enggak. Mindset itu ditanamkan dari sejak mereka menjelang usia itu. Makanya pendidikan sholat itu umur 7 tahun, kemudian dipukul umur 10 tahun, untuk menyiapkan ketika dia sudah balik, sholatnya udah nggak sulit lagi. Hari ini jangankan masalah sholat, ya, jangankan masalah nikah, masalah sholat saja. Kita ini yang usia 20-an aja masih banyak yang malas sholat. Malas sholat tapi semangat nikah, kan aneh. Sholatnya malas tapi semangatnya nikah. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini harusnya menjadi fokus kita, karena banyak di antara kita ketika teman-teman sudah sadar berhijrah, banyak PR-PR yang mesti dilakukan, ya. Kalau dulu Umar bin Khattab pernah mengatakan, ini dalam konteks parenting, didiklah anakmu dalam kondisi yang selalu tidak enak, tidak nyaman, agar dia siap menghadapi kondisi apapun dalam kehidupannya. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita hubungkan dengan hari ini Gen Z, ya, yang segala sesuatunya instan. Bayangkan dulu, ini contoh ya, dulu saya waktu kuliah di bidang desain, kalau mau mendesain sesuatu pakai komputer yang luar biasa, nyalain aja butuh 5 menit, ya, kadang 10 menit, pakai disket namanya DOS, ya, Disk Operation System. Itu disket itu bunyinya sampai ngik kita nungguin, ya. Mau nge-save aja, desain itu mau di-save, itu nunggunya bisa 3 menit, 4 menit, nge-save doang. Kalau mau nge-render video, itu videonya 1 menit, nunggunya bisa 1 jam. Video 1 menit, hari ini video 1 menit, ya 1 menit nggak nyampe, mungkin cuma beberapa detik aja di render. Hari ini dengan adanya kondisi di mana Gen Z itu tidak pernah mengalami proses yang berat, itu ternyata memberikan pengaruh sangat dahsyat pada mental mereka. Nanti kita akan bahas ini di poin yang berikutnya. Tapi ini contoh aja bahwa kondisi yang enak,
kondisi yang nyaman itu ternyata membuat diri kita sulit menyesuaikan diri dengan kondisi yang berat, ya. Dan pendidikan kita membuat kita hanya fokus pada situasi di mana kita itu menghadapi kondisi kerja, cuman gitu doang. Ya, jadi kita nggak pernah disetting menjadi dididik menjadi suami yang baik itu gimana, istri yang baik bagaimana, orang tua yang baik bagaimana. Ya, itu kita nggak pernah diajari. Ya, belasan tahun, puluhan tahun kita sekolah. Dampaknya apa? Ketika seseorang itu jadi punya semacam fase yang template banget. Kalau sudah kuliah lulus, kemudian kerja. Kalau sudah kerja, kemudian nikah. Template-nya cuma gitu doang. Jadi indikator kesiapan menikah hanya karena dia sudah kerja. Lihat aja orang tua hari ini, ketika mereka ngobrol dengan calonnya anaknya, ya kan, selalu yang ditanya kerja di mana, kan begitu. Yang ditanya soal kerja di mana, bahkan dia nggak peduli nih sholatnya gimana, ngajinya gimana, nggak pernah peduli. Yang ditanya kerjanya di mana. Ya, menurut saya ini nggak benar nih kalau gini terus. Ya, karena indikator yang menjadi patokan hanya soal kerja, maka wajarlah kemudian sekarang mempertahankan keluarga itu begitu berat. Ya, karena pekerjaan justru menjadi faktor pemicu ketika dia nggak paham agama. Ya, nggak paham agama. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut ya, next. Nah, pemuda hari ini, ya, kondisi kita, duit masih minta ortu, hidupnya masih numpang, ya, di rumah ortu, tidak pernah peduli pekerjaan domestik. Coba bayangkan, hari ini betapa banyak anak muda pengennya nikah, tapi kalau di rumah piring nggak mau nyuci sendiri, bajunya nggak mau nyuci sendiri dia, ya, bahkan boro-boro menyapu rumah, ngepel rumah, ya, semua udah terhandle semuanya. Ya, kalau dia punya pembantu, ya, masih untung. Kalau yang melakukan itu orang tuanya, naudzubillah menurut saya. Ya, itu kalau orang Jawa bilangnya ngisin-ngisin. Apa ngisin-ngisin itu bahasa Indonesianya? Malu-maluin. Malu-maluin. Beneran. Ya. Jadi anak itu sekarang kalau dia sudah kepikiran pengen nikah, tolong, ya, mulailah peduli dengan apa yang terjadi di rumah ketika kita masih ikut orang tua. Cobalah peka, ya, di rumah itu orang tua lagi sibuk apa, anaknya jangan diem aja. Yang laki sukanya keluyuran sama teman-temannya, ya kan, nongkrong segala macam. Yang perempuan juga begitu, ya, ya. Mungkin kalau yang perempuan lebih suka masuk di kamar dan nonton Netflix dan drama Korea yang lagi ini rame, gitu ya, atau yang mana lah gitu ya, dan nggak peduli dengan apa yang terjadi di rumah. Bahkan saat ini sudah cukup jarang kita temui, ya, anak-anak itu punya waktu khusus masuk ke kamar orang tuanya, kemudian nanyain gimana hari ini ibunya, ya kan, kemudian kalau capek kakinya dipegang, kemudian dipijitin betisnya dan seterusnya. Hari ini yang kayak gitu langka, ya, langka. Nah, padahal birrul walidain itu adalah salah satu modal kita untuk mendidik anak-anak nanti agar dia birrul walidain pada kita. Semakin kepekaan kita kepada orang tua itu nggak bagus, ya, maka anak itu akan melihat, memonitor. Dia akan melihat nanti ketika kalian sudah menikah punya anak, mereka akan lihat bagaimana perlakuan orang tuanya kepada neneknya. Yang ini notabene orang tuanya, ya, ibu dan bapaknya. Dia akan lihat, oh, ternyata kalau di rumah nenek itu repot masak, ibu itu cuman main HP aja di kamar. Oh, gitu toh caranya. Ya. Lihat aja nanti. Kita akan memberikan contoh teladan kepada anak-anak itu dengan contoh yang sangat buruk. Teman-teman sekalian, generasi yang seperti itu perlu diperbaiki. Ini jangan sampai kemudian kalau hari ini begitu
krusialnya untuk segera diperbaiki, itu sebenarnya tujuannya agar tidak terjadi generasi berikutnya yang lebih parah. Sebetulnya kayak gitu. Gitu. Oke, kemudian dikit-dikit galau, nah, masalah mental health. Saya tuh tadi ngobrol sama teman-teman yang sama-sama punya background di komunitas punk di Bandung, ngobrol di depan situ. Kita ini dulu zaman nakal-nakalnya, kenakalan kita itu identik dengan kekuatan, ya, tawuran gitu, apa gitu, fisik semuanya. Jadi yang laki itu kelihatan lakinya, gitu. Nakalnya itu laki banget, ya, gitu. Dan kelihatan kalau punya kekuatan, gitu. Maksudnya ini nakal tapi identik dengan kekuatan. Ya. Sekarang problem anak muda itu identik dengan kelemahan. Ini menurut saya parah banget sih menurut saya. Padahal di dalam Al-Quran yang namanya contoh-contoh kisah pemuda itu selalu digambarkan kekuatan. Contoh misalnya Nabi Ibrahim pada saat masih muda. Nabi Ibrahim itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai sosok pemuda yang berani dalam mendakwahkan tauhid dan mengambil resiko besar ketika semua orang tidak ada yang mau menyembah Allah, mereka melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim itu sampai dengan nekatnya, karena dia tahu kebenaran, itu patung-patung dihancurin semua, disisakan satu patung, kemudian kapaknya dikalungkan di patung gede itu. Wah, itu kan luar biasa teman-teman sekalian. Itu kan keren banget gitu. Anak muda dalam kondisi dia sendiri, tidak bersama dengan pasukannya gitu, nggak punya siapa-siapa. Nabi Ibrahim waktu itu ayahnya aja pembuat patung, ya, tapi kemudian berani mengambil keputusan yang sangat dalam tanda kutip, wah resikonya besar banget itu, dan itu dihadapi dengan siap, ya. Sehingga ketika patung-patung itu ditemukan hancur, ya, kemudian dipanggillah Nabi Ibrahim. Ini pasti kerjaan Ibrahim, panggil di sidang dan berani memberikan argumen kebenaran yang itu mampu dalam satu kalimat saja bisa skakmat untuk seluruh orang pada saat itu. Dia bilang, kenapa tidak tanya kepada yang besar itu? Bukankah dia yang pegang kapaknya? Harusnya pemuda itu gitu loh, logikanya, akalnya itu mateng. Ketika dia tahu kebenaran, dia akan pegang teguh kebenaran itu apapun resikonya. Jadi bukan dikit-dikit, aduh, putus pacar ya nangis berhari-hari, silat-silat. Ya, hari ini saya dulu waktu SMP. Saya SMP kelas 2 saya sudah kenal punk, ya. Nakal sih nakal, iya nakal. Tapi belum pernah dalam pikiran saya itu ketika punya masalah itu pengen bunuh diri, nggak pernah dalam pikiran saya. Nggak pernah pikiran. Ya, jadi punya masalah hadapi, Bu. Ya. Nah sekarang anak-anak SD, SMP, tangannya udah ada yang sayat-sayat, naudzubillah. Ya, pasti ada masalah dengan pendidikan. Ya. Oke, kemudian kerjanya nongkrong, ya, nge-game, nonton, dan semua kesenangan lain. Jadi kita ini kalau bahas tentang Ghazul Fikr, ya, perang pemikiran, kita ini anak-anak muda itu objek, ya, sasaran paling empuk. Karena semua jenis kesenangan itu target segmennya adalah pemuda. Semua jenis kesenangan, apapun itu, ya. Kenapa? Karena ketika pemuda itu kekuatannya berfungsi dengan baik, maka lihat Nabi Ibrahim itu, maka lihat Nabi Yusuf itu, maka lihat Nabi Musa, maka lihat banyak sekali para sahabat di masa Rasulullah SAW. Itu outputnya kayak gitu. Dan itu mereka-mereka yang nggak suka dengan pertumbuhan umat Islam, mereka paham benar bahwa ini harus dibendung. Dan satu-satunya cara untuk membendung adalah melemahkan mental mereka, membuat mereka bersenang-senang. Gitu.
Nah ini teman-teman sekalian. Nah makanya ketika semua kesenangan itu dia dapatkan, tiba-tiba dia pengen nikah. Tiba pengen nikah. Bilang sama orang tuanya gini lagi, "Ma, aku pengen nikah." Innalillahi. Nanyanya aja kayak gitu. Ya. Kalau nikah itu ngomong sama orang tuanya tegas. Dudukkan mereka, ya. Ma, umurku sudah segini dan aku sudah cukup banyak belajar tentang agama, dan ini insya Allah cukup untuk aku masuk ke jenjang berikutnya, ya, yaitu menikah. Insya Allah dengan menikah ini aku bisa menjalankan agama dengan lebih sempurna, dan mama dan papa insya Allah akan lebih bahagia kalau aku menikah. Ngomong itu yang gentle begitu, itu menunjukkan kedewasaan, ya. Jadi bedain ya, bedain. Oke, next. Indikator kedua, kesiapan mental. Jadi tadi kita bahas sedikit tentang kesiapan mental. Sekarang kita bahas tentang kesiapan mental yang fokusnya pada tanggung jawab pernikahan. Teman-teman sekalian, saya seringkali mengatasi problem di dalam pernikahan. Itu yang terjadi, yang laki-laki maupun yang perempuan, egonya masih sangat luar biasa besar. Yang laki, yang perempuan dulu zaman belum menikah itu punya circle sendiri, punya aktivitas sendiri-sendiri. Kemudian ketika menikah, mereka tidak punya mindset perubahan, sehingga mereka masih ingin melakukan kesenangan-kesenangan sebagaimana dulu pada saat dia belum menikah. Ketika pasangannya melarang untuk kemudian jangan begitu, jangan begini, dianggap menikah adalah berarti mengungkung seseorang gitu. Akhirnya muncullah konflik-konflik dan sebagainya. Sebenarnya problemnya adalah kesadaran tentang tanggung jawab. Teman-teman sekalian, menikah itu bukan hanya sekedar seorang, ada dua orang laki perempuan, kemudian di hadapan saksi, kemudian di hadapan penghulu atau walinya, dan juga kemudian mereka akad, kemudian berikutnya mereka jadi halal, kalau bersentuhan jadi nggak dosa lagi, atau kalau dia kemudian mau menyalurkan syahwatnya dia jadi nggak dosa lagi. Bukan cuma itu teman-teman sekalian. Ketika akad bisa dilakukan, banyak konsekuensi tanggung jawab yang harus dipikul. Dan itu perlu diilmui supaya tahu yang mana tanggung jawab, yang mana bukan tanggung jawab kita. Begitu. Makanya ketika kita paham tanggung jawabnya apa, sebelum menikah itu disiapkan mentalnya. Ya, disiapkan mentalnya. Karena banyak di antara kita, anak-anak muda sekarang, itu niat menikah tapi nggak niat nyiapin mental. Jadi mereka nggak siap kalau kemudian perempuan itu tugas tanggung jawabnya apa, ya, dia nggak siap. Kalau kayak gini aku nggak mau. Loh, gimana? Ini tanggung jawab, tugas ini bukan dari suaminya, ini dari Allah. Ya, suaminya begitu juga. Ya, jadi dia secara kepemimpinan nggak bisa. Ya, nafkah juga nggak serius nafkahin. Ya. Kemudian aktivitasnya juga nggak peduli dengan keluarganya. Ini nggak paham dengan tanggung jawab. Sehingga kalau dia tahu itu, seharusnya semua yang harus dia siapkan itu adalah menyiapkan mental. Ketika sudah akad, maka semua tanggung jawab itu harus dia kerjakan. Ini bukan nakut-nakuti teman-teman sekalian, itu real, memang kayak gitu. Dan kita bisa harusnya, karena kita ini bertumbuhnya kita, usia kita bertambah, tanggung jawab kita itu bertambah. Ya itu udah satu paket. Gak ada orang yang usianya udah 20 tahun tapi minta tanggung jawabnya seperti anak TK, nggak bisa. Kalau usia kita usia TK, tanggung jawab hidup kita, problem yang kita hadapi yang levelnya anak TK. Tapi kalau sudah SD meningkat tuh, problemnya anak SD ya sesuai dengan usia dia. Problemnya SMP begitu, SMA pun begitu. Ketika seseorang udah menikah di usianya dia yang mungkin sudah mulai 20-an tahun, maka dia harus paham tantangan yang dihadapi itu sudah pantas, seharusnya usiamu segitu, dia tantanganmu segitu. Gitu loh. Ya. Jangan minta usianya itu, tapi tantangannya mau tantangan anak SD.
Nggak bisa, teman-teman sekalian. Itu keniscayaan dalam hidup. Gitu. Oke, next. Nah, kedewasaan itu mempengaruhi mentalitas. Makanya tadi di poin pertama, kedewasaan itu hubungannya sangat erat sekali dengan mentalitas kita dalam menghadapi tanggung jawab dalam pernikahan. Dan kalau orang itu dia nggak tahu bahwa setiap apa yang dia kerjakan ketika sudah menikah, dia nggak boleh kemudian menganggap yang dia lakukan itu betul-betul personal. Nggak boleh. Karena dia sudah bukan sendirian. Dia udah nggak jomblo lagi. Contoh misalnya, orang mau, kalau dulu pada saat dia masih jomblo, udah punya penghasilan, dia mau beli sesuatu yang dia suka. Misalnya contoh, aku mau beli barang-barang yang apa istilahnya, hobi banget lah mungkin. Ya, kalau saya beli Gundam gitu. Kalau beli Gundam zaman jomblo, kita nggak perlu pertimbangan siapapun dan nggak perlu mikir terlalu rumit gitu, karena tanggungan kita ya kita sendiri. Tapi kalau sudah menikah, tolong dipikir, nothing personal. Semua yang kita lakukan, tolong dipikir dulu, ya, bahwa tanggung jawab kita itu nafkahin istri udah bener belum? Tanggung jawab kita untuk menyiapkan kelahiran anak kita udah paham belum? Bahwa nanti kalau ada apa-apa, keluarga ada yang sakit, sudah paham belum dia? Jadi nothing personal, nggak ada lagi yang personal, gitu. Maka tolong dipikir matang, gitu loh. Memutuskan segala sesuatu itu harus dengan musyawarah. Lihat situasi, lihat kondisi, karena kita tidak lagi melakukan segala sesuatu itu atas keputusan kita sendiri, nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi nggak ada yang ngomong, loh ini kan uangku sendiri. Nggak ada dalam keluarga yang ngomong kayak gitu, nggak ada. Gitu. Istrinya juga gitu, misalnya, oh ini kan aku kerja, duit istri kan duit dia sendiri, duit suami, duitnya suami dan istri kan gitu. Itu nggak ada dalilnya itu bid'ah itu. Canda. Nah, teman-teman ya, teman-teman sekalian, tolong dipikir dong gitu, bahwa kalau ada istri ngomong, ini kan duitku sendiri. Iya, ini duitku sendiri, tapi kan kamu istriku. Ya, bahwa keputusanmu meskipun itu duitmu sendiri, tapi aku berhak untuk memberikan saran. Ya, aku mau beli baju, masa nggak boleh? Oh, boleh beli baju, boleh. Tapi kita kan harus lihat tuh, beli baju itu kalau kamu memang butuh baju banget dalam kondisi yang sangat membutuhkan, itu berbeda dengan kondisi aku lagi pengen beli. Itu dua kondisi yang berbeda. Coba kita pikir lagi, apakah ini hanya pengen ataukah ini memang betul-betul butuh? Karena nothing personal. Ya. Ini contoh ya. Oke, next. Yang ketiga kesiapan ilmu dan pemahaman. Tadi meskipun saya nggak ngomong tentang kesiapan ilmu, saya selalu spill sedikit-sedikit ya, bahwa semuanya memang terintegrasi. Ya. Ilmu dan pemahaman itu faktor paling utama. Di dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat itu ditujukan pada laki-laki. Laki-laki karena posisinya sebagai qawam, pemimpin. Sehingga harusnya orang yang paling berilmu di keluarga itu harusnya laki-laki. Karena dia menjadi nakoda untuk membawa keluarga itu kemana, sehingga keputusan-keputusan ini harus belok kemana, itu keputusan nakoda. Bayangkan kalau laki-laki mau menikah nggak paham agama, mau dibawa kemana itu keluarganya? Dia diperintahkan Allah, ku anfusakum wa ahlikum naros, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertanyaannya gimana cara jaga? Wong dia nggak ngerti bagian mana yang membuat orang terjerumus ke neraka, bagian mana yang enggak. Itu ilmu yang bisa melakukan itu.
gitu. Makanya ini saya baru bahas yang laki-laki ya, bahwa laki-laki dalam konteks ini urgensinya adalah karena dia pemimpin ya. Bayangkan kalau pemimpin ditanya seluruh problem yang bakal dihadapi ketika menikah, sedangkan dia hanya bisa jawab saya tidak tahu, atau dia menjawab dengan jawaban tanpa ilmu yang kemudian menjerumuskan keluarganya dan anak-anaknya ke jurang api neraka. Naudzubillah. Bayangkan kalau dia nggak paham halal haram, dia bawa harta haram ke rumah, kemudian disuapkan itu ke mulut istri dan anaknya ya, itu kan naudzubillah ya, karena dia nggak punya ilmu, jadi dia nggak ngerti halal haram yang gimana ya. Nah ini pentingnya ilmu bagi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu sama posisinya, meskipun posisinya bukan sebagai qawwam, tapi perempuan itu adalah pemimpin yang ketika suami tidak sedang berada di rumah, maka perempuan akan dimintai pertanggungjawabkan atas apa yang diamanahkan kepadanya di rumah. Dan itu butuh ilmu ya, butuh ilmu. Banyak hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban perempuan itu yang utama perempuannya sendiri yang harus mengilmui gitu ya. Dan ini kalau kemudian perempuan tidak mengilmui itu, bagaimana kemudian dia menjalankan fungsinya untuk kemudian tanggung jawabku yang ini sehingga aku harus melakukan ini, tanggung jawabku yang itu berarti aku harus melakukan itu. Kalau dia nggak ngerti ilmunya, dia nggak akan bisa berperan dengan baik. Orang akan tumpang tindih perannya. Bayangkan banyak keluarga yang posisinya tumpang tindih ya, yang perempuan bekerja ya, mencari nafkah, yang laki-laki ngurus anak-anak ya. Saya nggak habis pikir ya, nggak habis pikir nih, ini nanti kelangsungannya bagaimana ya, suami sang anak melihat ayahnya ketika dia butuh sesuatu bilang kepada istrinya, "Ma, aku mau beli ini, mau belanja ini." "Oh iya, nih duitnya." Laki-laki yang harusnya sebagai qawwam minta duit belanja kepada istrinya. Itu secara kehormatan ya, hancur suami di hadapan anaknya. Di satu sisi anak ini bingung, ini sebenarnya yang pemimpin yang siapa ya. Itu kan kalau kita nggak paham kan jadi rame. Makanya anak itu kadang bingung identitas dirinya, sebenarnya peranku ini apa dalam hidup. Itu bingungnya itu karena ada ketimpangan peran yang ada di dalam keluarga, dan itu dimulai dari tidak punya ilmu ya, dimulai dari tidak punya ilmu dan pemahaman. Oke, next. Orang berilmu berbeda dengan orang tidak berilmu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat, banyak juga hadis yang menjelaskan perbandingan ini ya. Misalnya dalam surat Fatir 19 sampai 22. Yang artinya begini, tidaklah sama orang-orang yang buta dengan orang-orang yang melihat. Para ulama dalam tafsir-tafsirnya ini perbandingan antara orang yang paham ilmu dengan yang tidak. Orang yang buta dengan orang yang melihat. Tidak juga gelap gulita dengan cahaya. Tidak juga tempat yang teduh dengan tempat yang panas terik. Tidak pula orang yang hidup dengan orang-orang yang sudah mati. Ini menggambarkan bahwa orang yang punya ilmu dengan nggak punya ilmu itu beda. Orang yang nggak punya ilmu, dunia ini seperti gelap, bingung mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tapi kalau orang berilmu, dia jelas mana lubang-lubang yang buat seseorang itu terperosok, dia akan melewati itu dengan baik, aman, gitu ya. Nah, fungsi yang ngaji begini begitu, ya. Ngaji itu tujuannya agar kita paham mana lubang-lubang yang kita nggak perlu kecemplung di situ, sehingga kemudian jelas semua yang ada di depan, gitu. Kalau di Patriot di Surabaya, kami itu punya kajian rutin, namanya kajian adab.
kajian adab ini diwajibkan untuk seluruh santri. Kita nyebutnya santri. Kami di Surabaya punya 792 santri yang terdaftar. Ya, ini update terakhir bulan lalu. Itu kami wajibkan mereka untuk ikut kajian adab. Kenapa begitu? Ini salah satunya ya. Para ulama itu, misalnya Imam Malik itu menyampaikan dalam kitab yang dikutip oleh Imam Zarnuji dalam kitab Adabul Talim Muta'alim, itu beliau mengatakan bahwa adab itu harus dikuasai sebelum ilmu. Ini sangat masyhur ya. Orang banyak sering mendengar. Itu ucapan Imam Malik atas nasihat ibunya. Adab sebelum ilmu, tujuannya untuk apa? Yang pertama, di dalam kitab Imam Zarnuji itu disampaikan bahwa supaya tujuan seseorang menuntut ilmu itu bisa sampai ke tujuan itu, dia bisa dapetin buahnya, ibaratnya begitu. Banyak orang menuntut ilmu tapi nggak nyampe ke tujuan. Kenapa? Karena dia nggak memulainya dengan pemahaman adab. Ya, makanya kami wajibkan semua peserta santri yang ikut di dalam Beterit harus ikut kajian adab. Ya, mereka yang ikutnya lewat Pranikah Akademi, ada yang ikutnya lewat kegiatan sosial, ada yang ikutnya lewat program-program yang lain. Semuanya wajib ikut kajian adab. Karena ketika mereka nanti mendapati sharing-sharing ilmu, mereka paham, mereka harus bersikap bagaimana, gitu. Nah, teman-teman sekalian, salah satunya ketika seseorang kemudian paham, oh saya harus menikah, saya mau menikah, maka ilmu yang mana dulu yang harus saya pelajari? Ya, tergantung kondisi dia, menikahnya masih berapa lama. Kalau dia nikahnya tinggal sebulan depan Ustaz, maka bulan depan yang harus dipelajari adalah semua fikih-fikih yang bakal dia hadapi ketika dia akad, ketika dia di malam pertamanya, kemudian di hari-hari setelahnya. Itu harus dipelajari secara cepat karena urgent, udah tinggal sebulan lagi. Tapi kalau ya target nikah saya 2 tahun lagi Ustaz, oke, berarti kamu belajar sesuai urutan. Ya, sesuai urutan, belajar adab, kemudian sambil belajar adab, belajar akidah. Ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ini kayak gitu. Nah, kalau kita hari ini nggak paham adab, ya, maka kita nggak tahu urutan. Mau belajar ilmu nggak ngerti urutan, sehingga kajian di sini pranikah, besok kajian di masjid yang lain fikih jenazah, baru termotivasi menikah, kajian di masjid lain tentang jenazah. Jadi akhirnya Islam itu dipelajari seperti puzzle-puzzle yang bolong-bolong, jadi nggak paham bangunan utuhnya. Makanya ilmu harus pilar-pilarnya dulu, yaitu akidah. Nah, kalau kita masih punya banyak waktu, kata Imam Zarnuji, ilmu yang paling urgent adalah ilmu yang pada saat itu betul-betul urgent dibutuhkan. Makanya saya bilang, kalau nikahnya tinggal sebulan, maka ilmunya adalah ilmui ketika nanti akad, kamu mau ngomong apa, sahnya akad gimana, mahar itu bagaimana dalam fikih, kemudian saksi itu syaratnya apa, dan seterusnya. Itu harus ilmu yang urgent pada saat itu. Ya, tapi kalau menikahnya masih belum jelas siapa calonnya, masih misterius banget, ya, maka sebaiknya belajar itu sesuai urutannya. Tapi pranikah boleh, tapi nanti dibersamai dengan kajian akidah, tempat yang lain, ya, supaya kita itu mantep. Ya mantep, maksudnya mantep itu kalau kita menghadapi problem-problem di depan, pilar kita itu kokoh. Karena hubungan kita dengan Allah itu disertai ilmu, ya, gitu. Nah, kalau kita hubungan kita dengan Allah nggak disertai ilmu, nanti baru taruh sekali kemudian gagal, yang dimaki-maki Allah nanti. Allah tuh nggak adil. Aku itu udah ngaji 2 tahun, ya, tapi aku masih nyalain Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa tantangan dia yang seharusnya dia bisa selesaikan dengan dia ngaji dengan benar, akhirnya nggak bisa selesai karena itu tadi dia nggak urut dalam belajar. Oke, next. Indikator yang keempat, dukungan orang tua dan keluarga. Memang sekarang ini memang
Saya langsung yang implementatif saja. Orang kalau sudah dikatakan siap menikah, ini kalau di Pranikah Akademi di Better Youth, ketika mereka sudah mengatakan pada pembinanya, bilang, Ustaz saya sudah siap menikah, ya. Nah, maka pembina akan melihat bagaimana kesiapan itu. Salah satunya selain ilmu, selain kematangan, salah satunya adalah ini. Apakah orang tua sudah tahu dan sudah mengizinkan? Karena seringkali proses ta'aruf, ya bukan seringkali, beberapa yang tidak aware, ta'aruf sudah jalan, tapi orang tua nggak dikasih tahu. Ya, nanti ta'arufnya yayo, ya kalau bahasa Jawa, iya, jalan terus nih. Ternyata yang sana sudah setuju, yang sini pulang orang tuanya bilang, lah, kok kamu udah ini sih, udah gitu sih, gitu. Aku nggak ngizinin kamu menikah sekarang, lah. Ya, pernah terjadi satu kali itu di Better Youth. Sejak itu kami akan lebih hati-hati lagi. Jadi kami mendampingi binaan yang jumlahnya sekian ratus itu kami mendampingi sejak mereka belajar. Kemudian mereka kalau harus mengatakan atau menjelaskan pada orang tuanya, kami kadang bantu mereka untuk menjelaskan pada orang tuanya agar diberikan ridho agar anaknya mau berproses. Kemudian kami mendampingi mereka berproses, bahkan sebagiannya kami carikan jodoh itu sesama santri kami jodohkan, ya. Dan itu teman-teman sekalian kami dampingi sejak mereka berproses sampai mereka menikah. Kemudian menikahnya pun di Better Youth, ustadz-ustadznya juga ustadz Better Youth, ya. Masjidnya dipakai juga masjid Better Youth, ya. Yang tausiah juga ustadz-ustadz Better Youth, ya. Kemudian nanti ketika mereka sudah menikah, mereka wajib ikut kelas beginner couple namanya kalau di Better Youth. Wajib, karena pranikah itu kan hanya awalan-awalan begini. Nanti pada saat sudah menikah, ya mohon maaf nih, ternyata malam pertamanya kurang buat dia, aduh ada problem nih, ada sesuatu yang nggak benar gitu. Mereka mau konsultasi siapa? Ya kan bingung. Nah semua fasilitas itu harus Better Youth sediakan, sehingga mereka di beginner couple ada fikih menikah, kemudian sebagai suami, sebagai istri itu dipahamkan tanggung jawab kewajiban-kewajibannya. Problem-problem seperti ini bisa direduksi seminimal mungkin agar mereka kemudian menikahnya langgeng. Terutama di 5 tahun pertama itu problemnya paling berat. Nanti setelah mereka punya anak, ada lagi kelas parenting. Parenting ada 3, parenting yang di bawah 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, dan 14 sampai 21 tahun. Gitu. Karena treatmentnya berbeda. Gitu. Jadi sistem itu harus kayak gitu. Kenapa begitu? Saya sampaikan kepada teman-teman Better Youth. Saya bilang, teman-teman sekalian, Rasulullah itu bukan hanya menjodohkan para sahabat. Rasulullah itu membina para sahabat sejak mereka masuk Islam. Di treatment, dididik, didampingi, bahkan dibersamai mereka tumbuh itu, sampai kemudian ketika mereka siap menikah, Nabi sendiri yang mencarikan jodohnya. Setelah mereka berjodoh, Nabi yang membersamai mereka untuk menjalankan pernikahan mereka. Kemudian mereka punya anak, anaknya juga diajari gimana caranya, maksudnya orang tuanya diajari gimana caranya menjadi orang tua yang terbaik. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Maka sebisa mungkin memang kerjaan kita harusnya kayak gitu. Sistemnya disediakan semua. Karena di luar sana saya pernah tuh ada orang ikut ke akademi kami, akademi pranikah, dia nikahnya di luar melalui sistem biro jodoh begitu, Islami, ya. Ustadznya ustadz terkenal juga. Ketika sudah menikah, kemudian lepas. Setelah itu udah nggak ada treatment apapun dari organisasi itu, ya, di yayasan itu. Kemudian ternyata suaminya itu ketika ta'aruf, ketika apa itu, sifat aslinya disembunyikan semuanya disembunyikan, ya. Nah ini kan
Kalau di Patriot nggak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena kami tidak mungkin menikahkan kucing dalam karung. Kalau dia mau menikah di Patriot, maka harus siap dibina Patriot. Ya, siap dia dibina Patriot. Kami tahu dia orangnya seperti apa. Bahkan kami bersamai setiap hari. Mereka itu punya aktivitas di base camp kami. Dia sifat-sifatnya akan kelihatan nanti ketika teman-temannya semua tahu dia seperti apa. Nah itu kemudian kami sudah paham dia seperti apa, sifat-sifatnya bagaimana, inilah yang kemudian kami nikahkan. Bukan ujuk-ujuk orang datang, Ustaz, saya pengen masuk Patriot, pengen cari jodoh. Ya kamu ngaji dulu di sini. Karena kami tidak akan menikahkan orang yang kami nggak paham siapa dia. Ya, karena yang menjodohkan pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Oke, dukungan keluarga. Next. Pernikahan Anda membutuhkan ridho dari orang tua dan keluarga. Maka perbaiki hubungan Anda dengan orang tua. Terkadang orang tua belum menyetujui rencana pernikahan anaknya, bukan karena benar-benar tidak setuju sebetulnya, tapi karena hubungan kita yang memang kurang baik dengan mereka. Nah ini sering terjadi. Ya sudah ngaji lama, tapi perubahan dirinya hanya berubah penampilannya doang. Hubungan dia sama orang tuanya itu nggak baik. Ya. Nah ini nggak benar sebenarnya. Perbaikan yang harusnya dialami oleh siapapun yang sudah ngaji. Orang yang paling berhak mendapatkan manfaat kebaikan akhlak kita sejak kita berhijrah, itu yang paling berat adalah orang tua kita. Maka kalau hubungan kita dengan orang tua kita belum bagus, belum baik, maka ini harus menjadi PR pertama yang harus diselesaikan. Ya. Ini bukan masalah mereka kemudian, tapi orang tua saya itu nggak sholat, orang tua saya itu suka melakukan maksiat ini dan seterusnya. Nggak peduli, ya. Karena para nabi dulu, misalnya Nabi Ibrahim itu ayahnya sendiri membuat berhala. Tapi bagaimana santunnya Nabi Ibrahim ketika mengingatkan itu, ya abadi, menggunakan abadi. Ya, jadi itu contoh ya, bahwa ikatan emosional itu tidak boleh pudar ya, antara anak dengan orang tua, karena ridho mereka bagaimanapun mereka itu ridhonya kita butuhkan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, indikator kelima adalah kesiapan finansial, kemampuan mengelola keuangan. Ya, ini sebetulnya bukanlah sebuah kriteria yang paling krusial, sebenarnya nggak krusial amat. Tapi ini karena kondisi kita dalam kondisi krisis, maksudnya krisis pemahaman, sehingga ini jadi krusial. Dulu Nabi tidak pernah mempermasalahkan urusan ekonomi untuk orang kemudian mau menikah atau tidak. Tapi hari ini sepertinya perlu dipikirkan ya. Bukan masalah berapa besarnya gaji, bukan, tapi seberapa kita punya kemampuan mengelola, memanage finansial kita. Karena dalam rumah tangga nanti penting ini untuk kita pakai skill ini ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 6 Allah berfirman artinya begini, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas dalam mengelola harta, maka serahkanlah mereka hartanya. Serahkan kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Ya, oke, kita garis bawah yang paling atas ya. Jadi ini konteksnya memang anak yatim, tapi ini bisa dipakai karena para ulama menggunakan ayat ini juga untuk melihat bagaimana orang-orang yang sudah balik seharusnya ketika mereka sudah balik dan punya kematangan, cukup umur untuk menikah, maka dia harus menikah ya. Kemudian jika dia menurut pendapatmu mereka telah cerdas dalam mengelola harta, maka baru harta itu diserahkan kepada mereka. Jadi begini teman-teman sekalian, ukuran kemampuan seseorang untuk mandiri, untuk dikatakan sebagai dewasa, itu salah satu indikator dalam Al-Quran adalah kemampuan dalam mengelola harta. Jadi membelanjakan sesuatu itu harus dipikir, karena
Di dalam hadis ya, Nabi sendiri pernah menyampaikan bahwa tidak akan bergeser kaki anak Adam sebelum dia ditanya akan 5 hal. Salah satunya adalah dari mana hartanya didapatkan dan bagaimana dia dibelanjakan. Jadi harta itu salah satu yang akan ditanya nanti. Sehingga mengelola harta di dalam keluarga itu penting, punya kemampuan itu. Nah, ketika seseorang itu masih suka melakukan purchasing ya, pembelanjaan yang selalu didasari oleh nafsu saja, ini terkadang memang harus belajar dikontrol. Karena mohon maaf, nanti betapa banyak, ini kasus-kasus sekarang, orang-orang yang menggunakan hartanya untuk berjudi, ya kan? Sekarang judi online kan gampang banget ya. Bayangkan di Indonesia yang judi online itu perputaran uangnya 600 triliun. Itu bikin pulau baru bisa ya, IKN kedua bisa. Susuk, ya, susuk itu ada kembaliannya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini kan parah menurut saya. Dan saya yakin ini korban terbesarnya pasti kelas menengah, ya, dan milenial. Sebagiannya Gen Z. Ya, kalau Gen Z sepertinya masih belum banyak pegang duit, ya, dan belum mandiri secara keuangan. Tapi milenial ini paling banyak pasti, karena mereka yang paling banyak diterpa oleh sosial media, sehingga ajakan-ajakan untuk berjudi itu menjadi hal yang lumrah biasa. Nah, coba bayangkan kalau kemudian perputaran uang sebanyak itu, ya, itu hanya larinya ke pengeluaran-pengeluaran yang ternyata itu haram malahan justru. Nah, ini kan bahaya banget. Ya, perpecahan dalam keluarga dimulai dari yang kayak gitu-gitu ya, hutang, judi dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi renungan bagi kita. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas, dan nanti ada teman-teman dari Explore akan sharing. Saya yang slide yang terakhir saya ingin sampaikan, ya, kepotong ya slide-nya. Ya, jadi saya merilis sebuah media, Zin namanya. Zin itu media independen. Yang ini sifatnya e-book aja. Kemarin 1 hari kami buka untuk apa namanya pemesanan itu langsung 30 orang. Jadi ini tentang ilmu sebetulnya yang saya sampaikan. Saya nggak jualan di sini kan, di masjid nggak boleh jualan. Saya ingin sampaikan pada teman-teman, kalau mau dapat infonya, silakan teman-teman bisa lihat di Pranikah Academy di akun IG, kemudian akun IG Adab Menikah, atau di akun IG saya di Aditya Abdurrahman. Ini teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwa pentingnya ilmu itu terkadang kita ini juga butuh pegangan yang bisa kita. Jadi gini, kadang orang ngaji nggak sempat nyatet, betul ya? Saya lihat ini juga nggak semua nyatet teman-teman, hanya sebagian kecil saja yang nyatet. Terkadang ilmu itu butuh didokumentasikan. Nah, ceramah-ceramah saya, sharing-sharing saya di Pranikah Academy, saya dokumentasikan di dalam Zin ini, yang insya Allah akan ada 5 seri. Dan 5-5-nya ini nanti akan kami sharekan kepada publik, ya, supaya mereka punya gambaran utuh bagaimana menghadapi pernikahan. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga sedikit ini bermanfaat. Saya serahkan ke MC. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Daging semua, Masya Allah. Ini kita dari Ustaz Aditya, Masya Allah, dari Surabaya, share ilmu ini sangat penting banget. Betul.